Di depan kami udah ada sebuah laptop ultrabook dari Asus, yaitu Asus ZenBook UM425IA. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita intro terlebih dahulu. Yo, halo guys, welcome back again to Mas Nan Techno. Jadi kali ini kita bakal review sebuah laptop ultrabook dari Asus, yaitu Asus ZenBook UM425IA. Nah, dari dua huruf terakhir aja kita udah bisa tahu kalau laptop ini sudah menggunakan prosesor dari AMD Ryzen. Pertama di sini kita bakal ngebahas soal desain bodinya terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia. Kita di sini dapat yang varian warna pine gray, tapi Asus juga nyediain warna lilac mist. Jadi buat teman-teman yang nggak mau warna gray gini, teman-teman bisa ngambil yang varian warna lilac mist. Nah, di sini jujur ini elegan banget. Logo Asusnya ada di samping sini dan ada aksen ciri khas dari Asus ZenBook. Nah, yang melingkar kayak gini. Ini jujur keren banget. Oke, untuk beratnya sendiri ini untuk pastinya beratnya sebesar 1,22 kg. Yang mana itu udah ringan banget kalau misalkan teman-teman bawa kemana-mana. Untuk ketebalannya sendiri di sini cuman 1,43 cm dan untuk dimensinya sendiri ini 31,9 kali 21 cm. Untuk portnya di sebelah kanan Asus ngasih satu buah HDMI dan juga ada dua buah USB Type-C 3.2. Kemudian untuk di bagian kiri kanan dari laptopnya Asus ngasih satu buah USB Type A 3.2 dan juga satu buah micro SD card reader. Oke, kita bakal masuk langsung aja ke spesifikasinya. Di sini untuk spesifikasinya Asus ngasih dua varian. Yang pertama menggunakan AMD Ryzen 5 Ryzen 5 4500U dan juga yang Ryzen 7 4700U. Nah, kebetulan yang unit yang saya pegang kali ini adalah Ryzen 7 4700U dengan speed 2 GHz, 8 core dan juga 8 thread. Oke, untuk kartu grafisnya sendiri di sini Asus gak ngasih tambahan VGA, cuman ngandelin dari EPU dari AMD Ryzen. Untuk memori RAM-nya, untuk varian yang ini kita dibekali dengan RAM sebesar 16 GB DDR4. Jadi menurut saya 16 GB ini udah lebih dari cukup untuk sebuah ultrabook. Untuk penyimpanannya sendiri di sini Asus ngasih SSD NVMe PCIe 3 dengan kapasitas sebesar 512 GB. Jadi udah cukup banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian display layarnya. Di sini Asus udah ngasih layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD 1080p dengan rasio 16:9 dan yang pasti layarnya sudah layar IPS. Kemudian layarnya juga ini udah anti glare, jadi teman-teman gak bakalan mantul-mantul lagi kalau misalkan kena cahaya. Pasti nyaman banget kalau pakai laptop ini. Dan di sini udah sRGB 100%. Jadi buat teman-teman yang sering pakai ini untuk desain, kemudian edit video dan kegiatan-kegiatan multimedia lainnya, ini udah top banget layarnya. Oke, abis itu di sini juga bezelnya tipis banget. Ini screen to body rasionya sebesar 90%, yang mana itu luar biasa tipis banget. Untuk kanan kirinya teman-teman bisa lihat ini tipis banget. Tapi untuk bagian atas dan bawah ini tebal karena yang atas harus menempatkan webcam, sementara yang bawah ada tulisan Asus ZenBook-nya juga. Nah, laptop ini juga udah dilengkapi dengan Ergo Lift. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman buka laptopnya, si bagian engselnya ini bakalan ngangkat. Nah, buat teman-teman gak usah takut karena di sini Asus juga ngasih rubber di bagian bawah sini. Jadi ini bakal ngelindungin bodinya dari gesekan-gesekan.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian keyboardnya dulu. Jujur di sini keyboardnya enak banget. Ini, waduh, ini keyboardnya enak buat temen-temen ngetik. Cuman sayang di sini tombol powernya masih nyatu sama keyboard. Kemudian di sini juga tombol arrow key-nya ini atas dan bawahnya untuk saya yang tangannya gede gini, ini jujur ini ganggu banget. Apabila kita mau mencet atas, bawah pasti ikut kepencet juga karena ini space-nya dempet banget gitu. Cuman gak apa-apa karena ini ultrabook, saya bisa ngertiin pasti dibuat sekompak mungkin. Jadi ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian touchpad-nya. Di sini ada touchpad yang ukurannya lebar banget. Tapi jujur ini kalau lebar kayak gini kadang suka ganggu waktu kita lagi ngetik. Nah, misalkan gini, ini kadang waktu kita lagi ngetik tuh si jempol kita tuh malah masuk ke sini gitu. Jadi ini pasti kena ke sini. Tapi so far untuk penggunaan touchpadnya ini enak banget, presisi banget. Kemudian ada satu yang spesial dari sini, yaitu ini dia. Ada numpad di bagian touchpadnya sini. Jadi ini jujur keren banget bisa nyala gini. Cara nyalainnya gampang banget, kita tinggal tahan yang di pojok kanan atas ini seperti ini. Nanti bakal nyala. Oke. Untuk keyboardnya, di sini keyboardnya juga saya belum bahas tadi untuk backlightnya. Di sini Asus ngasih backlight 3 level. Jadi seperti ini off, ini level 1, level 2 dan juga ini level 3. Untuk kualitas kameranya ya, di sini kita bakal coba langsung aja kualitas kameranya. Di sini Asus bilang kameranya udah 720p. Kita lihat aja. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Menurut saya ya udah oke lah untuk laptop premium gini. Apabila kita ada meeting, ada Zoom, ini udah cukup banget. Oke, sekarang kita bahas soal audio. Di sini untuk audio gak usah dibahas lagi. Untuk laptop premium dari Asus udah tuning oleh Harman Kardon. Jadi ini udah enak banget audionya. Kalau misalkan teman-teman nyetel musik pun, meskipun ini speakernya cuman 2, cuman ini enak banget. Oke, untuk baterai sendiri di sini Asus ngeklaim bisa sampai 22 jam apabila penggunaan normal. Dan juga untuk chargernya kita dikasih adapter dengan adapter 65 watt yang mana itu ngecasnya cepet banget. Itu 1,5 jam aja itu udah langsung full baterainya. Jadi teman-teman gak usah takut ngecasnya lama. Sekarang kita bakal langsung masuk aja ke tes gamingnya. Oke, jadi di sini game yang pertama bakal kita coba adalah GTA 5. Di sini kita pengen tahu apakah kuat untuk main GTA 5 gitu kan. Oke, jadi ini dia, kita di sini pakai settingan resolusi 720p. Ini kalau teman-teman kelihatan di sini agak nge-lag juga. Tuh, di sini kita pakai settingan normal. Kita matiin aja biar lebih ringan. Kita play dulu. Nah, sekarang kita bakal coba tes untuk benchmarknya sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman kelihatan di sini kita dapat 60 fps untuk di menunya. Tapi kita gak tahu gimana kalau udah di dalam in-game-nya. Oke, reboot or you want to continue? Ya. Oke, ini dia. Oh, lumayan bagus FPS-nya. Kita dapat stabil di atas 60 fps. Turun barusan. Untuk suhunya di 59 di 60 derajat. Ini udah oke banget. Wow. Kita dapat 80 fps yang mana itu luar biasa keren banget untuk seukuran ultrabook yang tidak didesain untuk gaming.
Ini kita pakai settingan power yang balance, nggak ada otak-atik apapun, jadi kita bawaannya kayak gini. Ya udah, kita langsung coba tes game ini. Kita di sini stabil dapat 80 fps ke atas, yang mana ini bakal playable banget. Cuman ya teman-teman harus ngorbanin grafis. Jadi buat teman-teman yang mau main game GTA 5 ini cukup playable. Dari tadi kita belum pernah drop sampai di bawah 50 fps. Cuman ya teman-teman harus ngorbanin grafiknya. Itu aja sih. Oke, di sini kita drop ke 40. Oke, di sini drop sampai 30, 38, 37 tadi, dan itu dia. Ini cukup playable banget buat teman-teman yang mau main ini. Ya bisa lah, meskipun harus mengorbankan grafis card. Di sini juga kita dalam kondisi tidak di charge ya, jadi yang pasti ini kekuatan sesungguhnya kalau misalkan laptop ini lagi dibawa kemana-mana. Oke, kita langsung aja ganti game. Oke, jadi sekarang kita bakal coba untuk Genshin Impact. Di sini kita coba settingan very lowest aja. Untuk resolusinya kita bakal pakai di 720p lagi. Aduh, nggak bisa full screen ya. Mungkin saya naikin satu kali ya. Window, aduh, ya udahlah. Coba di full screen aja deh. Untuk FPS-nya kita coba di 60 fps, phasing-nya juga kita offin aja biar lebih ringan. And then crowd ini juga kita off, belum juga off. Jadi ini kita pakai settingan very low. Dan ini dia. Kita dapat 30 fps di sini. Ini jujur ya, ini kurang playable banget untuk Genshin Impact. Jadi 30 fps. Oke, di 40 fps kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa lihat fps-nya di sini. Ini cuma dapat 25 fps. Cuman kalau misalkan kita turunin resolusinya, kita bakalan coba di 720p ya. Oke, ini kita dapat di 40 fps dan playable banget. Kalau misalkan di 60 di settingan 720p ini jujur playable banget tuh. Kita dapat 30 fps, 40 fps. Ya, jadi lagi-lagi kita harus ngorbanin resolusi dan grafis apabila mau main game secara playable di laptop ini. Cuman itu dia, kita sekarang bakal coba ganti game ke game yang lebih ringan, yaitu Valorant. Let's go. Oke, sekarang kita udah di dalam game Valorant-nya. Di sini kita pakai resolusi 1080p dengan grafis kita set ke low semua. Ini udah paling low, mentok. Jadi kita bakal langsung coba aja. Kita main deathmatch aja. Kita langsung go. Oke, jadi ini dia teman-teman, bisa lihat di sini kita dapat 60 fps.
Aduh, dari belakang. Nah, di sini kita dapat 60 fps lancar, teman-teman. Sayanya gak bisa main, teman-teman. Kita pakai Sheriff aja, teman-teman. Oke, di sini playable banget meskipun kita pakai settingan low. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang mau main game pakai laptop ini ya udah lumayan kuat lah untuk main game sekelas Valorant. Cuman kalau untuk seperti game-game berat itu masih sedikit keberatan. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena ini juga bukan laptop gaming. Ini pasarnya khusus untuk para mungkin yang bisnis. Mungkin ada pelajar-pelajar juga yang mau pakai laptop ini is okay. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, saya lupa untuk di paket penjualannya. Di paket penjualannya ini Asus udah ngasih Microsoft Office Home and Student 2019. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi beli lisensi untuk Microsoft Office. Kemudian Asus juga ngasih 2 buah converter, yaitu yang satu converter 3,5 mm jack audio to USB Type C, dan juga ada port RJ45 to USB Type A. Jadi di sini teman-teman gak usah repot-repot lagi. Meskipun di sini Asus gak ngasih audio jack, tapi teman-teman udah dikasih di paket penjualannya. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe. So, see you at the next video. Bye-bye.